Nah, hari ini sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan atas apa yang harus kita lakukan, terutama memasuki di dalam era new normal ini. Jadi sebelum kita mulai sama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau di malam hari ini memasuki minggu kedua di bulan Juni 2020 ini Tuhan. Setengah semester telah berlalu dan kami tahu kami ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Malam hari ini Tuhan, ingatkan kembali kami atas apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan. Sesuai dan turut dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi selaras. Bapa, firman-Mu itu Tuhan yang kami perlukan. Sebab kami tahu Tuhan tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Oleh sebab itu kami siap Tuhan, berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu, ajarkan kami step by step Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang seturut Engkau mau. Terima kasih, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Sekali lagi shalom buat kita semua, walaupun kita terbatas jarak, kita tidak bisa face to face, tapi kita masih bisa screen to screen ya. Dan oleh sebab itu kita mau mulai sama-sama belajar firman Tuhan, karena hari-hari ini kita sedang memasuki sebuah masa yang kata-katanya ini menjadi viral, yaitu tentang new normal. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan menggunakan alat bantu visual, menggunakan slide, supaya nanti Anda bisa mengikutinya tidak ketinggalan waktu mencatat, atau bisa juga difoto atau di screenshot. Nah, oleh sebab itu saya mulai slide share ya. Kita mau sama-sama belajar dengan satu buah judul, New Normal is Normal. Ulang ya, New Normal is Normal. Mengapa sih sekarang itu menjadi begitu viral tentang New Normal? Saya berusaha mempelajarinya, ternyata istilah New Normal itu telah keluar pertama kali tahun 1990. Yang mengeluarkan adalah militer Amerika pada saat mereka mengalami gejolak geopolitikal. Jadi kalau gejolak itu terjadi, mereka tuh tidak mendapatkan kepastian. Perubahan yang terus-menerus itu menyebabkan mereka harus menerima keadaan bukan hanya sebagai normal, tetapi new normal. Jadi sebetulnya istilah new normal itu bukan hal yang baru, tapi memang sekarang baru viral karena memang kita sedang mengalaminya bersama-sama di dalam masa pandemi ini, di dalam masa prihatin ini. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Dalam slide ini saya tuliskan sebuah quote. Mengapa sih harus dituliskan sebuah quote? Supaya pemahaman kita jadi mudah. Jadi judulnya New Normal is Normal. Itu yang saya katakan. Karena saya tulis di bawahnya, justru jika kita berharap keadaannya back to normal, pernah dengar ya istilah itu ya? Orang-orang bilang begini, aduh seandainya keadaan balik seperti dulu kala. Kalau kalimat balik seperti dulu, kalimat back to normal, artinya itu past tense, artinya itu sudah lewat, artinya itu sudah lampau. Pada saat itu sifatnya lampau, berarti dia bukan new normal. Berarti dia bukan normal. Dia adalah old normal atau normal yang lama. Makanya berhenti untuk bermain dengan comparison game. Selalu compare, membandingkan keadaan dulu sebelum pakai masker dengan keadaan sekarang setiap kali keluar rumah harus pakai masker. Keadaan dulu yang bisa dengan leluasa cipika-cipiki dengan keadaan sekarang yang dibatasi dengan jarak. Jika kita tidak berhenti membandingkan keadaan sekarang dengan yang lalu, kita tidak bisa maju ke depan. Makanya saya tulis lagi di bawah tulisan old normal adalah seperti ini. Kalau kita berharap keadaan lebih baik, itu kan yang kita harapkan, kita doa, kita berpuasa, kita harapkan keadaan lebih baik kan. Jadi kalau kita berharap keadaan lebih baik dari sekarang, maka disebutnya sebagai next normal atau normal berikutnya. Nah, untuk next normal perlu daya juang yang luar biasa dan perlu kekuatan untuk dibangun. Mengapa saya sebut sebagai kekuatan? Hari-hari ini kita mengalami masa pandemi itu tidak ada satu manusia pun atau satu negara pun yang tidak terdampak.
Mengapa? Karena akibat daripada krisis ini kita sudah sama-sama ketahui awalnya kan dari krisis kesehatan. Karena COVID-19 is a disease, sebuah penyakit. Lalu kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, lalu diperluas menjadi krisis sosial. Saya berdoa supaya tidak meluas lagi menjadi krisis keyakinan dan krisis ketahanan pangan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar yuk, apa aja sih kekuatan yang perlu dibangun. Ada dua buah kekuatan yang perlu dibangun, yaitu membangun sistem imun kita dan sistem iman. Anda tahu bahwa di negara kita, di Indonesia, sejak diberlakukan PSBB, lalu kemudian diberlakukan pelonggaran PSBB, lalu kemudian sekarang sedang viral-viralnya sudah mulai aktivitas dibuka kembali dengan istilah new normal. Nah, dalam istilah new normal ini tetap harus berpegang teguh pada protokol yang ada, harus tetap tertib, namun tentunya yang harus dibangun adalah sistem imun. Dan yang kedua adalah sistem iman. Kenapa saya bikinkan tulisan ini supaya lebih mudah untuk kita belajarnya di waktu yang singkat. Imun dan iman itu kan bedanya cuma satu huruf. Mari kita bahas dulu untuk imun sistem. Bapak Ibu, untuk imun sistem tidak ada jalan lain selain kita meningkatkannya dengan makan asupan yang baik, buah, sayur, dan minuman yang cukup ya. Lalu kemudian istirahat yang cukup, minum vitaminnya juga sekarang bukan C saja, tapi C, D, dan E. Lalu kita harus sering-sering cuci tangan bukan dengan air saja, tapi cuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Lalu kemudian membatasi diri dengan jarak minimal 1,5 sampai dengan 3 meter kalau Anda bernyanyi. Jadi gereja ini harus betul-betul pada saat nanti dibuka kembali, betul-betul harus menjalankan protokol yang baik ya, dengan duduk yang di jarak, lalu kemudian di zigzag ya, supaya waktu kita menyanyi itu, kalau kita tidak menggunakan masker, tentu harus disarankan menggunakan face shield atau double ya, karena kalau orang bicaranya keras, lalu kemudian sambil bernyanyi, biasanya itu melampaui 1 atau 1,5 meter. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama sistem imun. Jadi saya nulisnya begini. Sistem imun yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan, gitu ya. Kita berdoa sama-sama Mazmur 91, perlindungan Allah bagi hidup kita sempurna. Nah, kalau yang di bawahnya saya tulis sistem iman, bedanya cuma U sama A. Yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari ketakutan. Seperti kita ketahui kalau bicara tentang imun sistem, saya rasa sudah banyak sekali sosialisasi mengenai hal ini. Jadi saya hanya ambil secuplik saja sebagai pengingat bagi kita. Cuci tangan tuh kadang-kadang saya suka gemes ngeliat orang cuci tangan ya, tidak menggunakan cara yang benar. Jadi kalau cara yang benar tolong lihat tutorial yang baik, Anda harus mencucinya dari segala sisi gitu ya. Lalu kemudian gunakan masker, di situ ditulisnya apabila Anda batuk dan pilek. Sebetulnya sekarang tanpa harus batuk pilek pun karena adanya orang tanpa gejala ya, OTG, jadi tetap harus menggunakan masker pada saat Anda keluar rumah. Lalu kemudian jika ada simptom yang Anda rasakan, sesak nafas, keringat dingin, batuk pilek, terus fever ya, suhunya tinggi, Anda harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Lalu kemudian di kanan atas ditulis perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, dan kalau Anda mengkonsumsi daging sebaiknya tidak dalam keadaan mentah ataupun setengah matang dulu for the time being. Dan tentunya rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, kalau untuk hal-hal yang sifatnya untuk gejala dan pencegahan dari virus corona, dari sisi imun sistem, saya percaya kita semua well updated. Jadi sudah banyak sekali yang disosialisasikan selama 3 bulan ini pada saat kita mendengar tentang adanya pandemik ini sampai dengan sekarang ya 17 Juni itu sejak mulai dicanangkan bahwa COVID-19 itu adalah global pandemic di tanggal 12 Maret sudah 3 bulan sampai sekarang. Jadi saya rasa kita sudah mulai terbiasa. Nah, tapi yang saya mau bahas di sini bukan soal imun sistemnya, tetapi iman sistemnya. Nah, beruntung sekali Tuhan telah mengingatkan kepada kita lewat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca yang keras ya, walaupun saya tidak dengar suara Anda, karena kita berbeda jarak dan ini adalah rekaman.
Tapi saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi semakin Anda lantang membaca firman Tuhan, Anda mendengar apa yang Anda katakan, saya percaya iman Anda akan dibangkitkan kembali. Kita baca ya, 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Nah, hari-hari ini yang dibutuhkan di era new normal, bukan hanya kemampuan kita untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu dengar dengan baik, seberapa kuat sih Anda bertahan? Seberapa lama sih Anda bertahan? Maka kita harus menambahkan kekuatan dalam kehidupan kita, jangan hanya defense, tetapi tambahkan power Anda, refill kekuatan Anda. Lalu yang kedua, adalah kasih. Kalau kita bicara tentang kekristenan, itu intisarinya adalah kasih. Dan yang ketiga, saya suka sekali kata-kata ini, yaitu ketertiban. Kalau kita melihat lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata ketertiban juga sama dengan keteraturan. Artinya kalau kita bicara keteraturan, kita tahu tentang aturan dan taat tentang aturan itu. So pertanyaan saya adalah pada saat new normal ini diberlakukan, kegiatan sudah mulai dibuka lagi, gereja ibadah sudah mulai dibuka lagi, tentu dengan protokol yang jelas. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan ketertiban kita? Lalu kemudian bagaimana dengan keteraturan kita membaca Alkitab? Bagaimana dengan keteraturan kita untuk memuji menyembah Tuhan? Oleh sebab itu saya mau katakan kalau kita teratur dalam membaca Alkitab, kita teratur dalam membangun mezbah, saya percaya yang ada di kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, bicara tentang kekuatan yang harus dibangun, tadi kita sepakat ya, new normal is normal. Justru kalau kita mau keadaannya lebih baik dari sekarang, namanya next normal. Nah, waktu kita bicara next normal, berarti kan ada daya juang bagi hidup kita yang perlu kita bangun supaya keadaan lebih baik lagi, dan itu butuh kekuatan. Kekuatan yang paling utama dalam kehidupan kita adalah tetap mengucap syukur. Bapak Ibu, dengan Anda menyaksikan tayangan dari ibadah ini, itu artinya Anda masih bernafas. Itu artinya kita mengucap syukur. Tidak ada satu orang pun seperti saya katakan yang tidak terdampak. Semua terdampak, tinggal bedanya skalanya saja. Apakah dia masif, sedang, atau kecil. Semua orang merasa kehilangan. Saya pun demikian kok. Saya kehilangan rekan sekerja, saya kehilangan rekan sepelayanan, bahkan mungkin ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kesehatannya. Nah, saya sendiri dengan Frans juga mengalami adjustment yang luar biasa. Oh, saya kehilangan banyak sekali proyek yang dibatalkan ya, karena aktivitas saya itu lebih banyak ke training. Jadi training sampai bulan September, bahkan sampai bulan Desember, yang sudah sign kontrak sekalipun karena ini adalah pandemi, force major, semuanya dibatalkan. Pada saat semua dibatalkan, pasti akan berdampak kepada keuangan kami. Lalu kemudian pendapatan itu dipotong. Lalu kemudian yang biasanya kami dapatkan THR itu tunjangan hari raya ya. Kalau dari Anda yang bekerja di perusahaan dapat THR, kami tidak mendapatkannya karena adanya pandemi ini. Dan otomatis semua pengeluaran bertambah karena semua kegiatan jadi di-pool di rumah gitu ya. Tapi saya percaya ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang harus kita adjust tuh banyak. Kita harus mulai merapihkan, menata ulang. Tapi saya percaya kalau Tuhan masih kasih kita nafas sampai dengan hari ini, patutlah kita bersyukur. Dan oleh sebab itu kita mau belajar, bagaimana sih caranya refill power? Bagaimana sih caranya menambah kekuatan? Kan tadi kita bilang bahwa kita nggak bisa hanya bertahan saja, tapi kita harus refill power-nya. Satu hal yang saya belajar dari Bapak Gembala adalah bagaimana kita menghadapi wabah dengan membangun mezbah. Artinya di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, justru terdapat sebuah kepastian bahwa kita dapat menambah kekuatan jika kita berseru kepada Tuhan, bukan berseteru kepada Tuhan. Saya ini sedih ya Bapak Ibu. Dalam 3 bulan ini masa di rumah saja, kalau lihat berita, itu orang bukannya lebih banyak berseru, tapi semakin berseteru. Antar gereja dengan denominasi berbeda.
Hamba Tuhan yang luar biasa, bukannya berseru, malah berseteru. Antara pemimpin dengan pengerjanya, berseteru. Di dalam keluarga, berseteru. Apalagi kita yang sedang di rumah saja. Ayo jujur yuk. Kita udah 3 bulan nih di rumah saja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Sudah berapa kali sih Anda berseteru dengan orang-orang yang sedang di rumah saja? Mungkin Anda melihat ya dia lagi orangnya, salah taruh barang, salah aja yang kelihatan ya. Coba dalam 3 bulan ini sudah berapa kali kita berseteru dengan orang-orang yang sedang di rumah saja? Sedangkan firman Tuhan bilang kalau kita mau dapat kekuatan, refill power, hanya ada satu jalan, yaitu berseru kepada Tuhan. Ayatnya ada di mana? Ada di Mazmur 138 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ya. Dengan keras, karena iman timbul dari pendengaran. 3, 2, 1. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Amin. Ini janji Tuhan loh ya. Engkau menambah kekuatan dalam jiwa. Amin. Berarti cara untuk refill power, jangan berseteru. Saya paham keadaannya penuh dengan kesesakan. Saya paham nggak nyaman ada di dalam satu masa pandemi. Saya paham semua orang terdampak, tinggal beda dari skalanya saja. Tetapi Tuhan mengingatkan kalau Anda dan saya mau refill power itu, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Waktu saya sampaikan ini, ada salah seorang jemaat yang konseling direct message ke saya ya. Lalu dia berkata gini, ya Bu Gina, saya sudah sih membangun mesbah, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok kayaknya kekuatannya kok hanya nambah dikit lalu hilang lagi. Terus kemudian saya katakan kepada jemaat ini dan saya bilang begini sama dia lewat pertanyaan, apakah engkau berseru kepada Tuhan hanya saat engkau butuh? Atau engkau berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan? Bapak Ibu, refill power tidak bisa sekali, refill power harus dalam kesetiaan. Mari kita baca dalam Mazmur 145, ayat yang ke-18, saya sudah taruh di kiri bawah, supaya Anda dapat melihat bahwa refill power-nya adalah caranya, tapi cara yang Anda dan saya lakukan harus dengan cara yang benar. Mari kita baca, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pertanyaan saya simple, Bapak Ibu. Setiakah Anda berseru kepada Tuhan? Rajinkah Anda? Teraturkah Anda? Tertibkah Anda? Penuh dengan protokol yang jelaskah Anda pada saat Anda berseru kepada Tuhan? Jadi jangan sesekali, hati-hati ya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan. Saya tidak menghakimi, tapi saya mengingatkan. Keadaan untuk new normal dibuka kembali bukan berdasarkan aman. Ulang ya, keadaan yang dibuka kembali, aktivitas yang dibuka kembali bukan didasari oleh keamanan. Karena vaksinnya belum ditemukan. Tapi simply pertimbangannya dilakukan karena kegiatan ekonomi. Jadi jangan sampai kita lengah. Kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak taat protokol. Kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak tertib dalam melakukan protokol. Oleh sebab itu, new normal is normal asal Anda tahu cara-caranya. 1, membangun imun sistem. Yang kedua adalah membangun iman sistem. Kita tahu bahwa yang ada dalam kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan dan membangkitkan kepada kita kekuatan, di-refill lewat ini. Yang kedua, kasih. Dan yang ketiga, ketertiban. Nah, kalau kita tahu ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu, dijawab saja kalau Anda sedang menyaksikan bersama dengan keluarga, jujur, lalu kemudian jawab pertanyaan saya ini ya. Kan kita sudah 3 bulan nih di rumah saja ya, sebelum kita aktif kembali gitu ya. Selama masa 3 bulan, sudah berapa kali sih Anda berseteru dengan orang-orang yang di rumah? Nggak pernah sama sekali. Hebat loh kalau nggak pernah sama sekali, tapi sorry ya, saya nggak percaya. Jadi jujurlah dalam menjawab, bukan karena pingin bagus, tapi supaya kita bisa mengoreksi hidup kita. Yang kedua, B, antara 3-5 kali sih kayaknya, gitu ya. Atau yang C, saya cuma 1-2 kali aja. Atau yang D, kayaknya udah di atas 5 kali deh, sampai udah bingung ngitungnya berapa kali. Yuk silakan, A, B, C, atau D. Saya pribadi yang C.
Terus terang saya menahan diri saya, bertobat lagi karena sudah 2 kali di bulan pertama. Yang pertama kali dengan suami saya, Franz, ada perbedaan pendapat, cukup besar sih berseterunya. Yang kedua dengan anak-anak. Karena mungkin ya saya lihat kok bangunnya siang, tidurnya malam gitu ya. Padahal kan memang mereka itu harus juga berjuang dengan belajar dari rumah secara online. Melisa anak saya yang kuliah di Belanda pulang ke Indonesia, lalu kemudian jamnya kan memang terbalik ya karena kan ada perbedaan dari GMT-nya ya, perbedaan waktu sekolah di Belanda dengan di Indonesia gitu. Jadi adalah sedikit clash gitu. Tapi disinilah Tuhan mengingatkan kepada saya, Gina, you are losing your power. Gina, kamu kehilangan kekuatanmu kalau kamu berseteru. Kamu harus berseru kepada Tuhan. Makanya saya bagikan sebagai kebenaran firman Tuhan bukan karena saya baca buku, bukan karena saya lihat oh harusnya begini, bukan, tapi karena saya mengalami. Dan waktu saya mengalami, Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus kita diberikan kekuatan ekstra banget loh pada saat kita berseru kepada Tuhan. Makanya di gereja disediakan doa fajar, disediakan juga untuk doa malam hari. Anda bisa beribadah sekarang lewat ibadah online, bahkan lebih dari 1 kali di hari Minggu. Anda bisa mengikuti beberapa kali. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama ya, kalau kita itu berseteru, ada loh ayatnya. Saya baru tahu ya pada saat saya ditegur Tuhan waktu kejadian yang kedua kali ya dengan Franz, lalu kemudian dengan anak-anak saya bertobat karena Tuhan tegur saya langsung. Nah di situ saya lihat iya ya ternyata sebuah kekejian bagi Tuhan karena dalam Efesus 2 ayat 14 yang namanya perseteruan itu sama loh sama tembok pemisah. Firman Tuhan berkata demikian, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi, perseteruan itu sama dengan tembok pemisah, makanya saya harus pakai slide ini memperlihatkan kepada Anda, bayangkan jika ada tembok pemisah ini pada saat Anda sedang di rumah saja, antara Anda dengan suami, antara orang tua dengan anak, kita di rumah saja, lalu kemudian dibangunlah tembok-temboknya. Bapak Ibu, cukuplah sudah istilah social distancing, cukuplah sudah istilah physical distancing. Tolong jangan ditambah lagi dengan relationship distancing. Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 107 itu di dalam satu pasal yang cukup panjang ada 4 ayat yang diulang dengan titik koma sama, dengan kata yang sama sebagai pengingat kepada kita semua. Ada di ayat 6, di ayat 13, 19, dan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saya ulang 2 kali ya. Artinya, ada situasi di mana tembok pemisah perseteruan itu dengan mudahnya terbangun, yaitu dalam situasi 2. Anda sesak dan Anda cemas. Bukankah sesak dan cemas adalah situasi yang sedang kita hadapi di masa pandemi ini? Situasi kita kehilangan banyak hal, situasi penuh dengan ketidakpastian, semuanya menyebabkan kesesakan dan semuanya menyebabkan kecemasan. Karena tidak ada yang tahu kapan berakhir. Secara official, 12 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic. Waktu itu tanggal 15-nya masih hari Minggu, dan masih banyak sekali gereja yang mengadakan offline atau tatap muka secara langsung, karena waktu itu memang baru ditetapkan tanggal 12-nya hari Jumat, lalu kemudian hari Kamis, lalu kemudian hari Minggunya yang memang orang masih beribadah, walaupun saya sendiri juga waktu itu masih bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya sempat lihat bahwa jumlah jemaat yang hadir itu berkurang memang karena mungkin belum pasti apakah ada ibadah atau tidak. Tetapi ibadah terakhir itu masih ada yang dilaksanakan tanggal 15 Maret. Lalu setelah itu semua ibadah dilakukan dari rumah saja atau online. Nah, kita mesti belajar dulu sedikit tentang sifat pandemi ya. Pandemi itu merujuk pada penyakit yang menyebarnya ke banyak orang
dan menyebarnya dalam skala luas lintas batas internasional dan mempengaruhi sejumlah besar orang dalam waktu yang bersamaan. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun atau satu negara pun yang siap dengan pandemi. Tapi setiap negara punya manual book bagaimana mengatasi pandemi. Frans pada waktu lalu berkesempatan untuk berdiskusi dan mewawancarai salah seorang dari tim Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lalu kemudian beliau berkata gini, Frans, sebetulnya itu kita punya manual booknya, bagaimana sebuah negara menghadapi pandemi. Dan setiap tahun kita melakukan seminarnya. Cuman saja kita tidak sering melakukan simulasinya. Jadi artinya gini, nggak ada satu orang atau satu negara pun siap. Karena pandemi ini sifatnya kan siklusnya itu ratusan tahun gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tuh nggak punya manual booknya, hanya tidak punya simulasinya. Jadi contoh begini deh, kalau Anda bekerja di gedung yang tinggi gitu ya, atau di hotel gitu ya. Nah, pasti setiap hotel itu punya manual booknya jika terjadi kebakaran dan gempa bumi. Pasti gedung-gedung yang tinggi itu punya manual booknya gimana caranya waktu terjadi kebakaran, pasti ditulisnya nggak boleh pakai lift. Pasti Anda harus turun di tangga darurat. Cuman pertanyaannya seberapa sering disimulasikan. Nah, pada saat bencana itu terjadi, orang jadinya nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena nggak ada simulasinya. Nah, waktu saya dengar ini, Tuhan seperti menegur hal yang begitu luar biasa. Sama, kita tuh punya manual book kehidupan. Ini saya bawa angkat Alkitab saya ya, karena saya tuh kalau baca Alkitab nggak biasa pakai yang Alkitab gitu ya, nggak biasa pakai soft Alkitab gitu. Saya biasanya pakai hard copy, bukan pakai soft copy ya. Dan ini adalah manual book kehidupan. Jadi semua itu sudah dituliskan dalam manual book kehidupan. Cuman pertanyaannya seberapa sering kita mensimulasikannya. Kenapa kita suka nggak siap dengan keadaan ke depan? Padahal pencurahan Roh Kudus yang baru saja kita peringati itu dengan jelas menyatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya kalau kita benar-benar ngerti manual book kehidupan, surprise factor kita nggak banyak. Artinya kita tahu bahwa ini semua Alkitabiah. Nggak ada sesuatu yang Tuhan nggak bilang dulu ke kita sebelum hal itu terjadi. Tapi pertanyaannya seberapa dekat kita, seberapa sering kita mensimulasikan. Bukan hanya menghafal ayat, tapi melakukannya. Dan oleh sebab itu kita belajar lagi ya, sama-sama ya. Gak ada satu orang pun yang siap dan gak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya pandemi ini selesai. Tapi kita berdoa, kita berharap, kita berpuasa, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Amin. Karena kekekalan itu hanya ada di surga. Jadi COVID-19 yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Satu ketika badai pasti berlalu. Kita percaya itu. Tapi selama ini masih ada, teguhkan hatimu, tetap tertib, tetap memberitakan firman Tuhan, tetap punya kasih, dan reveal power. Nah, kita lihat sama-sama kalau dari tanggal ya, Anda lihat yang berwarna kuning 12 Maret 2020 ke hari ini deh, tanggal 17 Juni 2020. Exactly 3 bulan lebih beberapa hari. Kalau kita hitungnya 1 bulan 30 hari ya. Berarti ke tanggal 12-nya lagi, kalau hitung 30 kan persis dia di 3 bulan. Ke tanggal 17 berarti kan dia sudah 95 hari gitu ya, hitung-hitungan gampangnya. Artinya kita sudah melewati sebuah siklus di mana kita dapat menciptakan satu gaya hidup yang baru. Bapak Ibu, it takes 21 days to create a habit, but it takes 90 days to create a new lifestyle. Jadi hanya butuh 21 hari untuk menciptakan kebiasaan baru. Tapi kalau Anda mau menciptakan pola hidup baru, lebih dari sekedar kebiasaan, Anda butuh 90 hari. Dan 90 hari itu sudah dilewati dengan masa karantina kita. Di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah selama 3 bulan ini. Artinya di situ ditulis why not start now. Artinya kita sudah punya ya gaya hidup yang baru. Mari kita lihat, gaya hidup yang baru ini kita jalankan sebetulnya masuk dalam era new normal, harusnya dijalankannya dengan lebih enteng. Tidak akan menyulitkan. Kenapa tidak menyulitkan? Karena dia bukan sekedar habit baru,
Dia sudah jadi lifestyle yang baru. Dulu kita keluar rumah kelupaan terus bawa masker. Kita lupa, aduh hand sanitizer nggak dibawa. Kadang-kadang masih pegang muka nggak cuci tangan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, saya percaya awareness Anda sangat tinggi. Saya percaya Anda tidak mungkin sembarangan keluar rumah nggak pakai masker, pasti buru-buru pulang. Pasti Anda menyiapkan untuk kelengkapan hand sanitizer as a new normal bagi Anda. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama ya. Kapan ini akan berakhir tidak ada yang tahu. Makanya saya tulisnya begini, there are 24 hours in a day. Dedicate one of them to becoming a stronger, better version of yourself. Kita punya 24 jam sehari. Sudah lewat ya 90 harinya ya. 24 jam sehari itu tolong deh dedikasikan minimal salah satu aja untuk menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik, a better version of yourself. Caranya gimana? Tetap pegang kasih, lalu kemudian refill power Anda dengan cara berseru, bukan berseteru, lalu kemudian Anda tertib protokol. Nah, kenapa ini saya katakan? Karena waktunya, durasinya lama, Bapak Ibu. Saya mau mempersiapkan jemaat, nggak sembarangan. Makanya di situ saya tulis, don't just commit to the sprint, commit to the marathon. Anda tahu kalau lari sprint itu cepat. Daya juangmu kau pakai habis-habisan udah 400 meter pokoknya. Pokoknya maksimal lah di situ, cepet-cepetan. Tetapi beda kalau Anda lari maraton, Anda punya daya juang yang endurance-nya itu jauh lebih lama. Kenapa saya katakan tolong commit to the marathon? Sampai detik ini, vaksinnya belum ditemukan. Saya tahu ada yang sudah mulai announce, Israel menemukan, Amerika menemukan, China menemukan, Switzerland menemukan. Tapi up until now, belum terkonfirm siapa yang menemukan. Lalu kemudian setelah dia terkonfirm, butuh lagi waktu untuk memproduksinya secara masif, secara massal. Dan oleh sebab itu kalau bicara dengan ahli kesehatan ya, mereka menyatakan kalau bicara kapan vaksin ini ditemukan, mereka selalu bilang 1-2 tahun. Lalu sejak masa ditemukan, mereka harus punya produksi massal. Kalau ditanya produksinya sendiri berapa lama? Pasti jawabannya sama, 1-2 tahun. Coba ya, 1-2 tahun ditambah 1-2 tahun. Anggaplah 2-4 tahun. Artinya kita nggak bisa memiliki daya juang hanya untuk sprint atau lari cepat. Kita butuh daya juang dengan gaya maraton. Minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Tapi kita percaya di dalam masa tersebut seharusnya we become a stronger, a better version of ourselves. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Bukankah firman Tuhan dalam tahun dimensi yang baru mengingatkan kita untuk 2 ayat emas? Ayat pertama di 2 Korintus 3 ayat 18. Ayat yang kedua adalah di Ulangan 28 ayat 13-14. Dua-dua ayat ini bicara tentang progres. Di ayat 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya seringkali ingatkan kata semakin itu bicara tentang progres, bicara tentang kemajuan untuk keadaan yang lebih baik, becoming a stronger, a better version of yourself. Bukankah itu adalah penggenapan Ulangan 28 ayat 13-14, hidupmu dan hidupku akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Makanya waktu orang ribut-ribut soal new normal, saya iseng aja karena ada jemaat yang mengirimkan foto kepada saya pada saat saya menyampaikan tentang new dimension. Nah, puji Tuhan, OHCC sudah pernah mengikuti tentang new dimension yang pernah waktu lalu saya sempat bawakan. Jadi saya bikin status gitu ya, maaf ini gambarnya blur karena ini saya terima fotonya ya begini ini. Lalu saya tambahkan tulisan di bawahnya, karena ini apa ya, seperti spark gitu di dalam hati saya ya. Lalu saya tulis begini, masih berusaha menerima new normal, padahal paham tema tahun 2020, the year of new dimension. Saya bikin hashtagnya, cuman nanya aja.
Kenapa kita ribut soal new normal? Padahal kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dituntun memasuki 1 Januari 2020, bahwa tahun 2020 adalah the year of new dimension. Bapak Ibu mestinya nggak ada surprise faktor lagi buat kita. Waktu kita bicara tentang new normal, yang dihubungkan dengan COVID-19, seperti tadi di awal saya katakan istilah new normal itu bukan baru keluar sekarang, itu sejak tahun 1990 gitu ya. Lalu kemudian sekarang disebut juga new normal karena yang kita hadapi adalah pandemi yang baru. Artinya gini, pandemi sebelumnya ada, tetapi pandemi karena jenis COVID-19 itu baru sekarang. Nah, makanya COVID-19 sering disebut sebagai badai. Ingat ya, kalau kita itu sering lihat hari-hari ini kalau orang posting itu pasti ada hashtag begini, we are in this together, this too shall pass, badai pasti berlalu. Jadi yang namanya COVID-19 itu orang menyebutnya sebagai badai. Bahkan sejak tanggal 12 Maret, gereja-gereja banyak sekali kemudian membahas dari ayat-ayat perikop Alkitab, angin ribut diredakan, entah itu diambil dari Matius, Markus, ataupun Lukas. Lalu kemudian dilihat bagaimana caranya gitu ya sebagai tuntunan. Nah, makanya saya bersyukur sekali pada saat kita mempelajari bahwa yang namanya pandemi ini sama dengan badai. Bapak Ibu belajar dari badai, setiap kita ada dalam badai yang sama. Kita semua ada dalam pandemi COVID-19 ini. Sebagai global pandemic, gitu ya. Yang membedakan hanya jenis kapal dan perlengkapannya, serta kualitas penanganannya. Kembali saya katakan, tidak ada satu manusia pun yang tidak terdampak. Semua pasti terdampak. Yang membedakan adalah bagaimana kualitas penanganannya dan jenis kapalnya. Coba kalau Anda lihat di kiri bawah, itu kapal sampan. Kapal sampan begitu ada ombak, dia mau putar balik, itu bisa dengan cepatnya dia bisa memanuver, memutar balik, mengambil keputusan lebih mudah dibanding dengan kapal tanker yang di atas. Gak bisa tuh kapal yang besar mendadak belok, gak bisa. Tetapi kapal yang kecil tidak bisa deteksi bahaya jauh di depan karena teknologinya mungkin belum mencapai ke sana. Justru kapal yang sudah sophisticated luar biasa sebelum dekat-dekat dengan badai tersebut, mereka sudah bisa mendeteksinya. Jadi kita ada di dalam badai yang sama, hanya jenis kapal dan perlengkapannya yang berbeda. Makanya yang terdampak itu ada yang masif, ada yang sedang, ada juga yang terdampak sih tapi tidak terlalu signifikan. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya mau jelaskan bahwa ini bukan durasi pendek. Ini durasi panjang, ini bukan soal sprint, ini soal maraton, maka berjaga-jagalah. Oleh sebab itu, kualitas penanganannya dalam tulisan yang berwarna hijau itu menjadi penting bagi kita semua. Nah, kualitas penanganan badai yang sifatnya tidak pasti, yang disebut new normal, yang selalu berubah-ubah, diawali tahun 1990 dengan keadaan geopolitikal itu sebetulnya sudah diistilahkan. Nah, yang namanya badai tersebut kan menghandle gelombang yang tak terkira. Nah, gelombang tersebut di dalam badai itu disebut dengan VUCA. Nah, saya mau kita belajar ini supaya kita ngerti bagaimana menghadapi gelombangnya. Badai itu isinya adalah gelombang-gelombang dengan jenis yang berbeda. Jadi kita sebut badai COVID-19. Lalu kemudian gelombang pertama namanya volatile atau ketidakstabilan. Gelombang yang kedua namanya uncertain atau ketidakpastian. Gelombang yang ketiga namanya kompleks atau penuh dengan kerumitan. Gelombang yang keempat namanya ambigu atau penuh dengan kerancuan. Bukankah 4 gelombang ini yang sedang kita hadapi saat ini di masa pandemi? Jadi kita sedang menghadapi badai VUCA. Nah, badai VUCA ini disebut the new normal. Dulu 1990 ada badai VUCA, tapi jenisnya geopolitical. Yang sekarang ada juga badai VUCA yang namanya badai COVID-19. Saya berharap Anda jelas supaya kita bisa punya konsep berpikir bagaimana cara menanganinya. Nah, makanya di situ saya tulis the new normal is normal, karena kita sama-sama sepakat berharap keadaan kembali namanya old normal. Makanya jangan terjebak dalam comparison game. Lalu kemudian di bawah saya tulis, kalau Anda berharap keadaannya lebih baik dari sekarang nih,
Lebih baik dari saat normal sekarang ini, new normal namanya adalah next normal. Dan itu memerlukan daya juang. Mari kita lihat sama-sama ya. Kalau badainya 4 gelombang VUCA itu sudah ada antidot atau vaksinnya. Jadi ini bukan barang baru, sudah ada vaksinnya, tetapi badai COVID belum ada vaksinnya. Tapi kita bisa belajar dari vaksin setiap gelombangnya. Oke, coba kita lihat dulu bagian yang pertama, saya bahas berwarna kuning. Volatile yang disebut dengan ketidakstabilan. Saat-saat ini terjadi daya juang ini yang kita perlukan. Coba deh, Anda di tahun 2019 kemarin kan sudah bikin plan. Anda sudah bikin rencana 2020 mau begini, tentu rencananya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Harus mengadakan penyesuaian berkala karena adanya ketidakstabilan. Semua prediksi, forecast, milestone pencapaian Anda yang berhubungan dengan produktivitas pasti berubah karena apa yang Anda rancangkan mengalami ketidakstabilan. Nah, pada saat Anda mengalami ketidakstabilan, artinya Anda dan saya harus berubah. Dan ketahuilah bagi manusia berubah itu sulit, tetapi nggak berubah itu fatal akibatnya. Makanya saya bikin tulisan, saya setuju dengan Anda bahwa berubah itu sulit, tapi nggak berubah itu fatal. Hidup adalah pilihan. Anda pilih sulit atau pilih fatal. Kalau sudah diperhadapkan dengan pilihan ini, orang akan memilih, ya sudahlah, nggak apa-apalah sulit. Yang penting jangan fatal. Artinya pada saat kita punya perencanaan itu harus dipaksa berubah. Saya belajar banyak dari John Maxwell. John Maxwell tuh bilang begini, kegagalan perencanaan seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kegagalan visi, katanya gitu. Jadi nggak apa-apa berubah. Visi yang nggak berubah, hanya disempurnakan. Justru perencanaan jarang menetap, dia katakan. Sering dihapus atau disesuaikan dengan kebutuhan. Terus diingatkan begini, bersikeras,lah, kekeh ya. Bersikeras,lah dengan visi, namun luas atau lenturlah dengan perencanaan. Artinya antidot ataupun vaksin dari volatile, bagian dari VUCA itu, juga VUCA. Tapi V-nya adalah visi. Bagaimana menghadapi ketidakstabilan? Nggak usah panik, nggak apa-apa, rubah aja rencananya. Yang nggak boleh berubah adalah visinya. Makanya firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 18a dalam terjemahan baru berkata demikian. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ingat, berubah dalam perencanaan, it's fine. Berubah itu memang sulit, tapi tidak berubah itu fatal. Ingat, John Maxwell bilang nggak apa-apa kok berubah perencanaannya. Lenturin aja, luas aja. Yang penting Anda harus bersikeras, kekeh terhadap visinya. Jadi kita punya ya antidot ataupun vaksin dari VUCA, juga VUCA. Tapi kita baru bahas yang V-nya saja. Volatile, vaksinnya adalah visi. Jadi waktu kita menghadapi badai, 4 gelombang, 1 gelombang sudah beres, yaitu dengan visi. Sekarang kita masuk gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua dari VUCA adalah uncertain. Artinya kita mengalami ketidakpastian. Coba kita lihat daya juang apa yang kita perlukan. Sekarang saya mau tanya Anda ya. Coba jawab bersama dengan orang yang sedang menyaksikan bersama-sama dengan Anda. Atau Anda sendiri, Anda jawab dengan jujur ya. Menurut pengamatan Anda nih, perkiraan Anda, hitung-hitungan Anda, kapan sih menurut Anda pandemi COVID-19 ini akan berlalu? A. Juli sampai September deh 2020. Jadi artinya quarter ketiga gitu ya. Atau quarter 4, Oktober sampai Desember kayaknya ini udah beres gitu ya. Atau mungkin quarter 1-2 semester tahun depan. Atau semester kedua tahun depan. Jadi bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Atau yang E. Aduh, nggak tahu deh, nggak pasti. Nggak pasti itu bukan berarti Anda pesimis. Karena nggak ada satu manusia pun sanggup berkata bahwa, oke, akan berhenti tanggal 12, bulan 7, jam 9. Itu nggak bisa. Kita cuma bisa berserah kepada Tuhan. Kita cuma bisa berseru kepada Tuhan. Kita cuma bisa berdoa dan berpuasa. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, waktu hal ini terjadi, maka kita butuh vaksinnya.
Ingat ya, bukan vaksin dari COVID loh, vaksin dari gelombang kedua, yaitu vaksin dari uncertain, vaksin dari ketidakpastian adalah juga namanya understanding. Jadi, untuk menghadapi ketidakpastian, Anda dan saya harus memiliki pengertian, kan gitu. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi artinya mengandalkan Tuhan penuh itu sangat amat menjadi hal yang utama saat-saat ini. Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu bagaimana menjawab ketidakpastian, hanya dengan satu, kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukankah Dia sudah bikin manual booknya untuk kita ngerti? Pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti, salah siapa? Salah kita sendiri karena kita tidak tertib dan teratur membaca firman Tuhan. Sekarang kita belajar gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga dari VUCA adalah complexity atau kerumitan. Coba kita lihat ya, awalnya isu kesehatan, berubah jadi isu ekonomi, berubah lagi jadi isu sosial. Saya berdoa dan berpuasa jangan sampai merembet ke isu ketahanan. Dan berdoa jangan sampai merembet kepada isu keyakinan. Nanti orang sudah nggak yakin lagi masih ada Tuhan. Padahal Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu kita lihat apa sih vaksinnya atau antidot dari complexity atau kerumitan, juga C, namanya clarity atau kejelasan. Nah, untuk kejelasan atau clarity, Anda membutuhkan the art of communication. Anda membutuhkan seni untuk berkomunikasi supaya mendapatkan kejelasan. Saya belajar banyak dari Ensiklopedia Indonesia tentang pengertian seni atau art. Jadi begini tulisannya, seni atau art adalah ciptaan dari segala hal yang karena keindahannya maka orang senang melihatnya, kalau lukisan ya. Atau orang senang mendengarkannya kalau dia adalah lagu, kan gitu. Jadi pokoknya harus senang dulu. Nah, firman Tuhan bicara tentang the art of communication itu menganalogikannya sama seperti sarang madu. Aduh, saya suka banget ayat ini. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan, art ya, tadi menyenangkan ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebetulnya yang namanya bagus itu kan gak harus dianalogikan seperti sarang madu ya. Bisa aja kan begini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti bunga mawar, kan bagus juga. Kenapa digunakan kata sarang madu? Saya pelajari bahwa yang namanya sarang madu itu selalu memiliki bentuk heksagonal. Bentuk segi 5 heksagonal ini fungsinya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sarang yang dibuat oleh si lebah itu. Artinya lebah mau buat sarangnya dari sisi utara, selatan, timur, atau barat nggak masalah. Mereka nggak harus rembukan dulu, nggak harus Zoom meeting dulu kok. Kamu mau buatnya dari mana, kita ikut gitu. Nggak, mereka boleh buat dari mana aja tetap ketemu, karena sisinya 5 heksagonal. Tetap efektif, tetap efisien. Pertanyaan saya, seberapa efektif dan efisienkah komunikasi Anda selama ini, khususnya di 3 bulan ini? Jangan-jangan nggak efektif, bentak-bentakan, akhirnya membangun tembok pemisah, akhirnya terjadi perseteruan, akhirnya relationship distancing. Seberapa efektifkah komunikasi Anda sebagai hamba Tuhan? Komunikasi saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana efektifkah komunikasi kita sebagai pengerja? Sebagai istri, suami, orang tua, anak, pemimpin, bagaimana komunikasi kita? Saya hanya ingatkan, katakan yang penting, bukan yang penting katakan. Benar-benar loh, memasuki tahun P, kita jaga mulut, jaga jempol, literally menggunakan masker kemana-mana. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya pernah sampaikan Mazmur 141 ayat 3 waktu saya menyampaikan memasuki tahun P. Ya, Tuhan, kita berdoa ini dalam Mazmur ya, awasilah mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada pintu bibirku. Karena di balik bibir ini ada yang tidak bertulang.
ada yang buas. Dari mulut yang sama memperkatakan berkat, dan dari mulut yang sama memperkatakan kutuk. Tidaklah boleh demikian, kata firman Tuhan. Yang terakhir ya, fuka yang terakhir, gelombang yang keempat adalah ambigu. Artinya penuh dengan kerancuan. Coba kita lihat ya. Ada 3 hashtag yang saat ini kita lakukan. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Mari kita lihat yang kerja dari rumah. Sudah ada penyesuaian? Oh, di sini sekarang ruang kerja saya sudah kabel di mana-mana, lighting di mana-mana, karena sekarang harus rekaman. Saya bicaranya biasanya dengan orang langsung dalam training atau ibadah, sekarang saya harus bicara dengan satu titik berwarna hijau, titik kamera itu. Terjadi banyak penyesuaian. Biaya, banyak orang bilang kerja dari rumah justru biayanya semakin irit. Siapa bilang? Biayanya semakin besar. Biaya apa yang semakin besar? Internet harus dipastikan baik. Biaya air ternyata makin besar, biaya listrik makin besar karena kita cuci tangan lebih dari 20 kali sehari. Kita buka tutup kulkas lebih dari 20 kali sehari. Makan siangnya lebih sering, makan malamnya lebih sering, makan paginya lebih sering. Siapa bilang bahwa bekerja dari rumah itu lebih irit? Tidak, pengeluarannya lebih besar, pemasukannya lebih kecil. Makanya saya mau katakan terjadi kerancuan. Time slot, bagaimana dengan time slot? Orang dulu kalau menghubungi kita lebih dari jam kerja rasanya ada apa ya, nggak enaknya gitu kalau di luar jam kerja. Sekarang karena mereka tahu kita semua bekerja dari rumah, bisa menghubungi kita at any time. Zoom dan webinar, aduh dari pagi sampai malam Zoom terus gitu ya, penuh dengan kerancuan jadinya untuk waktu kerja kita. Bagaimana dengan belajar dari rumah yang kedua? Saya tuh kasihan sama murid-murid yang terpaksa harus belajar dari rumah. Saya juga kasihan sama guru-guru yang terpaksa harus mengajar online. Dua-duanya tidak punya pengalaman itu. Maka terjadilah kerancuan dalam hal disiplin, penilaian, metode, dan pengukuran. Gak gampang. Tapi yang terjadi perseteruan. Orang tua menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan anak, anak menyalahkan guru, guru menyalahkan orang tua. Nggak mudah ini. Terjadi kerancuan. Lalu bagaimana dengan ibadah dari rumah? Dulu ada yang berseteru tuh, ibadah dari offline menjadi online ya. Lalu kemudian yang terbiasa face to face, sekarang screen to screen. Biasa ketemu komunitas nyata, semua gereja punya alat yang namanya checker. Dihitung kehadirannya. Sekarang lewat dunia maya yang dihitung bukan data kehadiran secara fisik, tapi yang dihitung adalah viewer. Bapak Ibu, viewer itu juga membawa kerancuan. Kalau Anda hanya klik saja di YouTube, 1 detik sudah dihitung sebagai viewer. Walaupun sebetulnya setelah 1 detik Anda pindah channel gitu ya. Tetap aja Anda dihitung sebagai viewer. Tergantung sekarang bagaimana melihat keadaan ini penuh dengan kerancuan. Tetapi kita punya vaksin dari badainya. Vaksin COVID masih dicari. Ya. Vaksin untuk kerancuan adalah agility, atau meningkatkan awareness, meningkatkan alert kita. Agility itu bahasa Indonesianya kecekatan, ya, atau ketangkasan, atau kelincahan gitu ya. Tapi saya mau pakai kata kecekatan. Artinya hari-hari ini kita dituntut untuk cekatan, untuk cepat mengambil keputusan. Bapak Ibu, setiap keputusan pasti ada resikonya. Justru resiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil keputusan sama sekali. Makanya berharap kepada Tuhan, supaya Anda mengambil keputusan, bukan mengambil keputusasaan. Di sini saya ringkaskan. Keputusan adalah pernyataan sikap yang diambil sebagai kesimpulan. Sedangkan keputusasaan adalah pernyataan sifat yang diambil sebagai kebuntuan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, masih ada jalan, masih ada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Kita punya pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Saya tahu kita sedang menghadapi 4 gelombang besar di dalam badai fuka. Ini adalah new normal buat kita. Kita mengalami yang namanya ketidakstabilan. Kita mengalami yang namanya ketidakpastian, kerumitan, dan kerancuan. Tapi Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, nak, kamu punya antidotnya. Nak, kamu punya vaksinnya untuk fuka tersebut. Dengan memiliki visi, dengan memiliki understanding, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi olah lagi pengertianmu terhadap firman Tuhan. Kalau untuk kerumitan, nak,
miliki kejelasan. Berbicaralah dengan baik, milikilah the art of communication, jaga lidah kita. Ini adalah tahun P. Dan kalau kita mengalami kerancuan, Tuhan minta dengan jelas, kalau engkau sudah punya tuntunan, ambil keputusan dengan kecekatan, bukan dengan keputusasaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa buat Anda. Yuk. Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini kami belajar banyak hal. Tuhan, kami tahu nggak mudah untuk kami menerima new normal, tapi hari ini kami belajar new normal is normal. Dan hari ini kami belajar untuk tidak membandingkan dengan yang lalu, sebab itu adalah old normal. Kami mau punya daya juang dan kekuatan dalam berseru kepada Tuhan, diisi ulang kekuatan kami sebagai sebuah refill power. Kami mau pakai daya juang itu untuk mengupayakan keadaan lebih baik dari sekarang atau next normal. Tuhan, kami sudah punya Tuhan vaksin dari badai itu. Kami sudah tahu Tuhan ada 4 gelombang besar di dalam badai yang harus kami hadapi dan kami sudah punya 4 vaksinnya. Sekarang kami minta kekuatan dari Tuhan, bukan sekedar kami mendapatkan ini sebagai pengetahuan yang baru, tapi biarlah ini menjadi rema bagi kami, sehingga kami sanggup mensimulasikannya Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan di dalam langkah-langkah kami ke depan, kami aman dalam perlindungan-Mu. Bapak, aku berdoa buat OHCC malam hari ini Tuhan, biarlah terus jadi channel Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu boleh mengerti firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah lewat setiap kegiatan yang telah disusun Tuhan Yesus oleh para pengerja di OHCC, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami, keluar masuk kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami masih bisa beribadah adalah satu anugerah buat kami. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, dan akur-akur ya. Jangan berseteru, tapi berseru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.